Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini oke berarti ini campuran ya. Oke, ini adalah mata kuliah teknik penulisan literatur ilmiah ya. Oke, Oke. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini yang memang mungkin perlu kita bahas pertama kali ya, karena memang ini baru pertemuan awal. Ya, mungkin bisa tolong sambil mungkin tolong sambil karena masih baru pertemuan awal bisa dinyalakan dulu kameranya ya. Karena saya rasa saya juga perlu mengetahui siapa saja yang mengampu mata kuliah ini. Karena saya lihat kalau dari NPM-nya ada 18, 19, 20 itu ada semua ternyata. Ya berarti mungkin ada yang ambil ke atas, yang ambil ke bawah atau bagaimana. Nah, berkaitan dengan mata kuliah ini, sebetulnya ini secara tidak langsung pada mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang mempraktikkan menulis berarti. Kalau kalian mungkin biasanya praktiknya membuat sesuatu, misalnya program dan lain-lain, kalau ini berkaitan dengan menulis, maka jangan heran nanti akan sering menulis, ya. Kita itu nanti akan sering sekali menulis berkaitan dengan mata kuliah ini, gitu, ya. Nanti akan juga dilakukan beberapa kali tes juga nulis lah ibaratnya, karena memang ini sangat penting sekali. Nah, oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka nanti untuk pada materi ini kita akan kedepannya membahas berkaitan dengan satu, kita bicara karya tulis ilmiah. Saya rasa itu sudah jelas ya. Karena ketika kita bicara literatur atau mungkin bahan bacaan atau bahan tulisan, itu kita akan membahas berkaitan dengan satu, jurnal terutama. Ya. Dan pada mata kuliah ini nanti akan diarahkan yaitu bagaimana menulis seperti proposal skripsi misalnya terutama. Saya akan arahkan bagaimana menulis proposal skripsi yang baik, bagaimana menulis suatu artikel ilmiah atau jurnal yang baik untuk kedepannya. Diharapkan outputnya seperti itu. Kenapa? Karena berarti kalian semester depan itu sudah nanti berhadapan dengan satu, proposal. Nanti untuk semester selanjutnya juga ketika kalian sudah lulus, kita kan sudah tahu, saya rasa semuanya, bahwa selain kita harus membuat proposal atau mungkin skripsi, outputnya itu nanti skripsi kita itu diubah menjadi jurnal. Gitu. Jadi kita itu harus bisa membuat artikel ilmiah, jurnal ilmiah. Seperti kemarin ada mahasiswa ketika saya tanya, dia sudah buat skripsi, selesai, totalnya itu bisa sampai 200 halaman, Pak. Skripsi saya tebal. Oke, berarti kan ketika dijadikan suatu jurnal, itu paling cuma ya 10 halaman lah. Kan? Nah, artinya kalau ketika kita bicara, oh dia cuma 10 halaman, artinya di situ kan ada yang dirangkum besar-besaran nih. Gitu. Nah, sekarang cuman pertanyaannya itu adalah bagaimana cara menulisnya? Ya kan? Nah, itu pun harus kita pahami gitu. Ya kan? Nah, itu akan kita bahas. Jadi bagaimana menulis latar belakang yang baik dan diharapkan pada mata kuliah ini nanti kalian minimal harus sudah bisa buat latar belakangnya itu 2 halaman. Ya, itu adalah minimal. Gitu. Ya, minimalnya itu 2 halaman. Nah, itu kan bagaimana kita bisa menulis sampai 2 halaman, latar belakangnya doang itu loh.
di luar rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Ya. Nah, jadi akan kita bahas semua berkaitan dengan teknik penulisan, penulis yang baik, strukturnya bagaimana, isinya bagaimana, ya, outputnya nanti seperti tadi, ya, jurnalnya itu bagaimana, bahkan mungkin bila perlu nanti akan saya arahkan bagaimana mencari jurnal yang baik. Karena yang namanya mahasiswa, kita tahu untuk saat ini kita berkaitan dengan sumber, sekitar 60% itu minimal dari jurnal. 40% baru buku. Tidak disebutkan internet, tapi kita bicara jurnal dan buku. Pertanyaannya adalah bagaimana mencari jurnal yang kredibel atau bagaimana mencari jurnal yang baik. Terutama kalau dibutuhkan itu jurnal yang sifatnya internasional atau jurnal luar negeri. Karena mungkin selama ini kita mencarinya hanya di Google Scholar. Gitu. Ya, banyakannya hanya Google Scholar. Kalau di jurnal luar kan kita mengenal ada Science Direct, kita mengenal ada Elsevier, kita mengenal Sage Pub Journal misalnya, kita mengenal Taylor and French misalnya. Nah, itu akan kita bahas bila diperlukan. Jadi ini berkaitan dengan teknik penulisan, nanti outputnya dengan yang tadi, jurnal, proposal, penulisan, latar belakang, masalah, teori misalnya, dan penulisan simpulan bila diperlukan. Ya, sebagai pengantar, saya arahkan bahwa menulis simpulan bukan pengertian. Gitu. Ya, lalu jangan sekali-kali, ini adalah aturan pada mata kuliah ini, jangan sekali-kali menjadi mahasiswa gaib. Mahasiswa gaib hadir pada e-learning, tapi tidak hadir pada perkuliahan. Bagi saya itu akan menjadi catatan besar, namanya akan saya catat dan akan saya tegur, dan bila berlangsung lagi dan lagi, maka jangan mengharapkan nilai A. Gitu aja, itu hukuman terberatnya, jangan ngarep nilai A. Itu saya kurang suka mahasiswa yang berbohong seperti itu. Ya, jadi jangan jadi mahasiswa gaib. Kalau hadir, hadir. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Ya, saya apresiasi kejujuran soalnya. Ya, itu yang harus dipahami. Lalu, aturan pada mata kuliah ini juga yaitu adalah untuk penilaian, ya, pada mata kuliah ini itu sekitar 20% itu kita adalah UTS, ya. Ntar kita tampilkan aja. Nah, untuk penilaian itu kita 20% UTS, kuis ada, UAS ada, tugas ada. Untuk UTS 20%, UAS 25%, kehadiran 15%, kuis 10%, dan tugas 30%. Ya. Jadi pertama itu untuk poin penilaian. Buat penilaian UTS, kita UTS, ya. Nah, untuk UTS kita 20%, UAS 20%, tugas 30%, kuis 10%, kehadiran 15%. Ini adalah bobot penilaian. Lalu toleransi keterlambatan
masuk perkuliahan adalah 20 menit. Jadi kalau kalian masuk lebih dari 20 menit, bisa masuk, tapi nanti kehadiran akan saya ubah menjadi alfa. Ya. Jadi tidak bisa masuk seenaknya, karena dulu pernah mengalami tinggal 20 menit terakhir ada mahasiswa baru masuk, waduh enak benar gitu. Ya. Jadi ada toleransi masuk perkuliahan maksimal itu keterlambatan cuma 20 menit. Lalu, ya, pengumpulan tugas yang terlambat akan mengalami pengurangan poin. Jadi diharapkan kalian mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Setiap tugas yang terlambat akan dikurangi pengurangan poinnya sesuai dengan yang disebutkan setiap jenis tugasnya nanti. Perbaikan tidak akan saya tanggapi, atau mungkin pertama, perbaikan hanya dapat dilakukan ketika nilai akhir sudah muncul. Tapi perbaikan tidak akan saya tanggapi apabila kalian tidak pernah mengumpulkan tugas. Banyak mahasiswa nilai akhirnya, misalnya, saya ambil contoh, oh Pak, kenapa nilai saya E, kenapa nilai saya D? Ketika saya cek, nggak pernah mengumpulkan tugas satupun. Tugas nggak pernah ngumpulin, kuis nggak pernah ngumpulin, itu berarti kan udah 40% hilang. Gitu. Kalau udah 40% hilang, saya rasa kita semua tahu gitu. Kan ada bobot penilaiannya gitu. Ya kan? Kalau 40% hilang artinya apa? Artinya kan nilai itu kan nggak mungkin A, kalau udah kayak gitu. 40% hilang itu paling besar berarti 60. Ya masa nilai 60 bisa A, kan nggak mungkin. Jadi itu tolong sadari diri juga, kalau yang kayak gitu tidak akan saya tanggapi. Kenapa? Apa yang mau diperbaiki kalau sebelumnya nggak pernah ngumpulin tugas? Gitu. Ya. Kalau ngedadak, Pak, saya mau ngumpulin atau tugas yang sebelum-sebelumnya, Pak, biar nilainya diperbaiki. Lihat poin itu. Pengumpulan tugas yang terlambat akan mengalami pengurangan poin. Kalau terlambatnya sampai berbulan-bulan dari awal pertemuan sampai UAS, aduh itu bukan telat namanya, keterlaluan. Ya. Bukan telat namanya, keterlaluan. Ya. Nah, jadi itu pun harus dipahami oleh kalian. Ya. Jadi tolong on time. Jadi kalau memang nggak pernah ngumpulin tugas, nggak pernah ikut kuis, jangan ngarep pengen perbaikan dulu deh. Harusnya sudah tahu kenapa nilainya kurang atau nilainya jelek, misalnya, kan udah harus sadar diri kalau gitu. Ada yang seperti itu soalnya mahasiswa. Karena bagi saya, kalau yang namanya perbaiki, nilai tugasnya udah ada lengkap, tapi kurang. Bagus, diperbaiki, silahkan. Berarti namanya memperbaiki. Tapi kalau nggak pernah ngumpulin tugas, apa yang mau diperbaiki? Karena nggak ada sama sekali dari awalnya. Tidak akan saya tanggapi kalau yang seperti itu. Ya, jadi itu saya tekankan dari awal. Tidak ada yang namanya mahasiswa gaib, tidak ada yang namanya meminta perbaikan kalau nggak pernah mengumpulkan hal yang seperti itu. Seperti itu. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan. Ya, kita langsung saja ya. Karena ini paling cuma sejam atau bahkan sejam kurang, kita efektifkan waktu karena berkaitan dengan penulisan. Nanti juga ada, biasanya saya melakukan 2 kali presensi. Presensi awal itu bisa melalui e-learning, tapi nanti juga saya akan melakukan presensi sendiri. Ya, presensi sendiri, jadi ada presensi awal, presensi akhir. Bisa presensi akhirnya itu bisa melalui saya panggil satu-satu secara manual,
tapi bisa juga berkaitan dengan apa yang harus kalian kerjakan selama jam perkuliahan, nanti dijawab, dikumpulkan, itu menjadi presensinya. Gitu. Ya, jadi tolong kita ya saling menghargai kerjasamanya berkaitan dengan penilaian atau mungkin kehadiran. Ya. Ya. Oke. Karena masih pertemuan awal, saya akan membahas berkaitan dengan dasar penulisan karya tulis ilmiah atau fungsinya itu sendiri. Ya. Kenapa saya fokusnya ke karya ilmiah? Karena yang namanya literatur, kita bicara dengan sesuai dengan nama mata kuliah ya, teknik penulisan literatur ilmiah. Ketika kita bicara literatur itu adalah sumber bacaan atau sumber tulisan, diartikannya. Dan untuk mahasiswa, tentu sumber bacaan atau mungkin sumber tulisan yang akan kalian gunakan adalah karya ilmiah. Bukan dari Wikipedia, bukan dari manapun. Tapi kita karya ilmiah, terutama yang 60% jurnal, 40% buku. Nah, yang harus kita tanamkan dalam mindset kita adalah bahwa menulis karya ilmiah itu mudah. Mudah, tapi dengan catatan. Tahu apa yang akan kalian tulis. Banyak mahasiswa ingin menulis suatu karya tulis ilmiah itu diawalinya dengan apa? Ada yang nyari sumber dulu. Ada. Ada yang nyari apa dulu? Ada. Saran saya itu adalah tanamkan terlebih dahulu menulis karya ilmiah itu apapun kalian harus sudah punya tema dan apa yang harus dialami. Yang harus diketahui adalah apa masalahnya. Karena menulis suatu karya tulis ilmiah wajib ada masalah. Dari masalah itu bisa kita kembangkan. Lalu, agar mempermudah dalam menulis karya tulis ilmiah itu adalah satu lagi adalah kita harus tahu jenis tulisan apa yang akan kita lakukan. Makalahkah? Laporankah? Proposalkah? Jurnalkah? Dengan memahami jenis tulisan, maka akan memudahkan kita dari menulis. Karena setiap struktur tulisannya berbeda-beda. Dengan struktur yang berbeda, artinya isi di dalamnya pun pasti ya berbeda-beda juga. Gitu. Artinya ya kita harus bisa menulis dengan baik dari semua jenis, harus tahu. Makanya nanti kita akan bahas juga berkaitan jenis karya ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah, kita harus tahu dulu sebetulnya apa sih karya tulis ilmiah. Sebelum kita membahas penulisannya, kita harus tahu dulu mindset apa sih yang disebut sebagai karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, tulisan ilmiah itu adalah yang membahas satu, ditekankan ada masalah atas dasar konsepsi keilmuan, ada metode. Kalau di sini saya tekankan secara pengertian ya, masalah, keilmuan, metode. Berarti ketika kalian hendak menulis suatu karya tulis ilmiah, kalian harus sudah mengetahui 3 hal ini untuk memudahkan kalian. Contoh, kalau menulis latar belakang, itu kan harus ada masalah. Kalau kalian nggak tahu masalahnya apa yang mau ditulis di latar belakang, pasti nggak akan tahu. Buka laptop, buka Microsoft Word-nya, ujungnya apa? Bingung mau nulis apa? Ngelamun gitu kan. Dengerin lagu, nonton, tidur aja. Nanti mendadakan gitu. Langsung. Nah, untuk mempermudah membuat suatu karya tulis, satu, kita harus tentukan masalahnya apa.
Saya ingin membuat aplikasi A. Oke. Kita awali dari masalah dulu. Kenapa? Karena pertama kali dalam karya tulis itu adalah latar belakang. Dan latar belakang memaparkan permasalahan yang ada di lapangan. Maka kita harus tahu masalahnya apa. Poin apapun masalahnya apa. Nah, nanti baru kita bisa lanjut. Ya, atas dasar konsepsi keilmuan tertentu maksudnya kalian memakai teorinya siapa? Teorinya yang bagaimana? Teori bagai apa saja? Ya. Bukunya pakai buku mana? Sumbernya sumber siapa? Di situ harus jelas. Ya. Jadi semuanya dia harus jelas. Gitu. Oh iya, ini saya pengen tanya, ini teh ada 20. Ada yang belum masuk di e-learning? Ada nggak? Soalnya ada Pak aku. Ada sendiri? Iya, atau belum. Ada lagi? Karena dia Oke. Soalnya di e-learning saya di akun itu hanya terdata 17 orang. Jadi bagi yang belum terdata pada e-learning, tolong japrikan nama dan NPM-nya. Ya biar nanti dicek dan tolong juga nanti kalian konfirmasi ke akademik. Karena ini belum muncul. Ya. Nah, kita lanjut. Atas dasar konsepsi keilmuan tertentu. Nah, ini silahkan. Kenapa keilmuan tertentu? Karena kalian harus jelas sumber. Taunya dari mana, bukunya siapa. Biasanya dosen bertanya itu bukan dari jurnalnya dulu. Kadang dia bisa saja bertanya, kamu pakai teori bukunya siapa? Atau punya siapa? Kenapa? Karena gini, saya ambil contoh. Kita ada buku, misalnya langkah-langkah atau mungkin jenis tertentu, ya, langkah-langkah metode penelitian. Yang satu buku ada langkahnya cuma 3, tapi yang satu buku langkahnya ada 5. Nah ini kan kadang kita bingung. Ini yang benar yang mana? Buku yang satu 3, yang buku yang satunya 5. Tidak ada yang salah. Keduanya benar. Pertanyaannya adalah, kalian cocoknya pakai teori yang siapa? Dengan judul kalian. Kalau cocok yang 3 ya silahkan. Kalau cocok yang 5 ya silahkan. Gitu. Makanya tulisan ilmiah itu harus jelas permasalahannya. Ya. Dan atas dasar konsepsi keilmuannya itu punya siapa. Teori punya siapa. Harus bisa dibuktikan. Dan jangan sekali-kali ketika dosen ada yang bertanya seperti itu, kalian menjawabnya saya tahunya dari internet. Wah, udah skap. Ya. Jangan tahu dari internet, tapi tahu dari buku A. Atau mungkin tahu dari jurnal ini, Pak, ternyata ada metode ini. Milik teorinya siapa? Ini. Itu jadi jelas. Kita bicara secara keilmiahan. Gitu. Lalu metode penyajiannya, saya rasa kalau tidak salah itu pada mata kuliah, bukan pada semester ini kalian mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu silahkan dalami. Gitu. Itu saya rasa yang paling berhak metode penyajiannya itu pada mata kuliah metode penelitian, silahkan. Ya. Jadi pertama, masalahnya apa? Keilmuannya bagaimana dan bagaimana metode penelitiannya. Dan pada mata kuliah ini juga karena berkaitan dengan teknik penulisan nanti akan diarahkan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Itu sangat penting nih. Karena untuk sekarang aturan mengajukan proposal skripsi atau sidang terutama ya, kalian harus lolos uji plagiarisme. Biasanya maksimal hanya 10-15% terdeteksi plagiarismenya oleh sistem. Kalau lebih dari itu maka tidak bisa mengajukan dulu, tidak bisa melakukan sidang. Harus apa? Revisi terus.
sampai plagiarismenya itu rendah. Itu adalah aturan mutlak. Ya, untuk sekarang. Dan sekarang itu kan misal kita menggunakan Turnitin misalnya. Jadi bukan kita yang ngecek sendiri, bukan dosen yang mengecek sendiri, tapi ada aplikasi. Ya, gitu. Ya, secara digital. Jadi kalau selama ini tulisan kalian cuma kopas, tulis ulang aja yang ada di internet, dari jurnal orang lain, dari buku cuma kopas, saya pastikan tidak akan lulus uji plagiarisme. Gitu. Dan nanti ini ribet justru kalau kalian gak lulus uji plagiarisme, karena harus ngeditnya itu nanti banyak lagi. Itu jadi bagaimana cara menghindarinya nanti akan kita bahas. Dan saya rasa seharusnya sudah dikuasai, terutama pada mata kuliah bahasa Indonesia nanti berkaitan dengan pengutipan karya tulis ilmiah dan daftar pustaka. Gitu. Ya, salah satu aplikasi yang paling sering dijadikan untuk cek plagiarisme itu adalah Turnitin misalnya. Ya. Nah, itu. Terutama karya tulis ilmiah ya, itu wajib ada. Nah, untuk ciri, nah ini terutama kita harus tahu bagaimana ciri karya tulis ilmiah itu sendiri. Pertama, tentu dia harus objektif. Artinya, ya, ini didasarkan dari apa? Didasarkan dari fakta, didasarkan dari data, didasarkan dari lapangan itu bagaimana. Ya, artinya, tidak boleh ada kata apa? Tidak boleh ada kata menurut saya. Ya, ini pakai pen jadi mungkin tulisannya agak acak-acakan, semoga terbaca ya. Tidak boleh ada kata menurut saya atau kalimat menurut saya. Ya, ini. Kenapa? Karena ketika dalam tulisan kalian ada kata menurut saya, menurut penulis, itu artinya menurut Nuryadin dengan menurut Mary misalnya itu beda. Karena kan menurut saya. Gitu. Secara logika bahasanya kita gitu. Sedangkan dalam suatu karya tulis itu kita bicara bukan menurut sudut pandang pribadi, tapi kita bicara berdasarkan teori. Kita bicara data, fakta, kita bicara hasil analisis. Makanya biasanya kata-katanya itu bisa diganti, bukan menurut saya, tapi berdasarkan pemaparan teori di atas disimpulkan. Jadi berdasarkan pemaparan teori di atas disimpulkan bagaimana. Berarti apa? Kita bukan bicara menurut saya. Tapi kita bicara apa? Menyimpulkan suatu teori. Kita bicara ada dasarnya, ada teorinya. Bukan menurut saya. Gitu. Ya, karena yang namanya objektif, jelas faktanya, datanya, lapangannya bagaimana. Bahkan ketika kalian mengumpulkan data dalam menulis suatu tulisan, itu kadang suka ada berdasarkan hasil wawancara misalnya. Kalau ada hasil wawancara, artinya harus ada data. Data atau buktinya. Buktinya bukti di lapangan. Contohnya apa? Mana bukti kalian melakukan wawancara? Biasanya diminta satu, mana fotonya kalian ke lapangan? Mana fotonya kalian bukti melakukan wawancara ke tokoh atau ke orang yang bersangkutan? Mana buktinya kalian melakukan observasi? Makanya saya pribadi selalu bilang ke mahasiswa itu, kalau memang ada yang teman minta bantuan atau mungkin kenalan kalian, kadang suka ada tuh, entah secara digital melalui Twitter, WA, dan lain-lain suka ada, tolong dong minta bantuannya isi angket untuk kebutuhan penelitian saya, nanti dapat hadiah pulsa 20.000 misalnya, suka ada yang gitu iming-imingnya. Ya, tolonglah bantu isi. Kenapa?
kalian mempermudah mereka, siapa tahu nanti ketika kalian nyusun juga dipermudah. Karena siapa tahu nanti kalian mengumpulkan data kayak gitu, nanti ngalamin juga. Karena kadang kayak kalian, ada yang nyebarin angket, malas ngisinya, ya udah. Gimana kalau nanti penelitian kalian ternyata pengumpulan datanya harus angket juga? Sudah nyebarin tapi kok mending gak ada yang ngisi, kan gitu kan, sama aja. Kan gitu. Jadi saling bantu kalau saya pribadi. Lalu netral, nah iya, artinya kita tidak memihak sama sekali, ya. Netral bahkan dia tidak memihak itu ya. Artinya dia tidak memihak, ya kan, tidak memihak. Tidak memihak itu bahkan dari segi analisisnya misalnya, ya, dari pengumpulan datanya. Misalnya ya, maksudnya bagaimana? Contoh, ada yang mahasiswa yang melakukan suatu karya tulis ilmiah dan mengumpulkan datanya itu melalui observasi. Misal di sini karya tulis ilmiah punya Rifki. Yang observasi berarti Rifki. Saya berani jamin biasanya kalau kita ada rasa kecenderungan dibagus-bagusin. Gitu. Misalnya poin penilaiannya 1, 2, 3, 4, aduh di lapangan nilainya 2. Aduh saya kasih 3 aja lah, kasih 4 aja lah. Itu kan berarti sudah ada keberpihakan, tidak netral. Ya kan? Sudah melibatkan perasaan gitu. Makanya di situ dari pengumpulan data pun harus tidak memihak. Makanya idealnya dalam karya tulis ilmiah itu adalah kalau melakukan observasi minimal dilakukan oleh 2 atau sampai 3 orang. Tidak disebutkan 1. Kenapa? Kalau penelitian punya sendiri, yang observasinya sendiri, takutnya tadi ada keberpihakan. Kita butuh pihak kedua dan ketiga itu sebagai apa? Yang netral. Rifki minta bantuan Nuryadin dengan minta bantuan juga Noval. Kan Nuryadin dan Noval itu tidak ada sangkutnya dengan penelitian. Yang diutarakan judul milik Rifki. Biasanya Nuryadin dengan Noval itu lebih objektif, lebih netral. Karena memang di lapangannya 2, ya 2 aja, checklist kan gitu. Nanti hasil akhirnya apa? Dirata-ratakan bagaimana. Itu adalah cara bagaimana mengumpulkan data. Dalam karya tulis ilmiah itu harus netral. Contohnya seperti itu. Sistematis, tentu jelas strukturnya. Ya, memiliki struktur sistematis dari segi struktur. Strukturnya itu bagaimana? Makalah bagaimana? Kita tahu kita misalnya ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, atau di jurusan TIF itu namanya ruang lingkup. Gitu. Strukturnya jelas. Struktur jurnal, misalnya ketika nanti harus kalian membuat jurnal, strukturnya nggak akan ada bab 1, bab 2, bab 3. Buat makalah juga kadang ada yang tidak pakai bab. Ini bagaimana strukturnya? Nah, ada sistematis tertentu. Jadi tidak sembarangan. Artinya suatu karya tulis ciri-cirinya ini memiliki struktur tertentu yang memang jelas. Logis tentu masuk akal. Ya. Dari segi isi terutama ya. Dari segi isinya itu dia masuk akal. Gitu. Ya, dari segi isinya dia masuk akal, logis, tidak mengada-ngada. Ya. Kalau menulis karya tulis ilmiah, kalau nanti kalian menyusun skripsi, saya senang mengarahkan mahasiswa itu, kalian bukan logis dari segi judul atau isi saja, tapi logis juga bagi diri sendiri, kalau saya selalu bilang. Logis bagi diri sendiri itu gimana? Judulnya sanggup nggak nyelesainnya? Kadang isi masuk akal, tapi mahasiswa sanggup nggak? Takutnya di tengah-tengah ganti judul kan rugi sendiri. Gitu. Jadi yang bisa mengukur kemampuan diri sendiri kan ya kalian.
Kadang saya sebagai dosen hanya bertanya, sanggup nggak kamu kalau memang judulnya ini menarik, oke. Tapi pertanyaannya, sanggup nggak kamu? Sanggupnya itu misalnya dalam waktu 1 semester selesai. Kan gitu, pengen lulus tepat waktu lah. Jangan diundur-undur kan gitu. Kan seperti itu. Kan kita harus logis juga. Ya. Yang mengukur kemampuan diri sendiri. Nah, lalu faktual. Nah, faktual berarti didasarkan pada fakta. Ya. Didasarkan pada fakta, ya. Berarti ini artinya ya didasarkan pada fakta, ya, dan dia disertai dengan berbagai bukti. Ya. Bukti itu bahkan bisa bukti berkasnya, ya. Bukti berkas, surat misalnya, atau bahkan bisa berkaitan dengan dokumentasi, atau mungkin lainnya ya. Ini masih banyak sebetulnya. Nah, contoh, biasanya ada mahasiswa yang membuat suatu penelitian di A, di B, di C. Untuk membuktikan bahwa data yang kita ambil itu adalah faktual tadi, dibuktikan melalui lampiran, karena berkaitan dengan objektif juga. Ya. Lalu biasanya misal kalian menyebarkan angket, biasanya suka untuk menambahkan bukti bahwa memang angket yang kita analisis adalah asli, itu biasanya harus ada lampiran angket dari orang yang bersangkutan. Yang sudah diisi, biasanya kan ada tanda tangan. Ya, yang dia coret-coret menggunakan pulpen, di-scan, nanti dilampirkan. Itu adalah bukti. Bukti bahwa data yang kita ambil itu memang fakta. Ya, tidak mengada-ngada. Ketika kita berbicara bahwa sistemnya tersebut mengalami permasalahan, buktinya tahu dari mana? Gitu. Ya, dan tentu dia menggunakan bahasa yang formal. Ya, ini adalah karya tulis ilmiah. Gitu. Ya. Nah, yang jelas kan karya tulis ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan penulisnya. Contoh, kan nggak boleh plagiarisme. Contoh lainnya, kadang kan kalau kalian menyusun skripsi, itu ada surat pernyataan bahwa menyatakan karya tulis ilmiah kalian adalah hasil sendiri. Pak, gimana kalau terdetek plagiat dan lain-lain? Kalau ada yang menggugat, biasanya nama kalian, kalau ada yang menggugat, biasanya gelarnya dicabut. Ya, itu adalah kesalahan paling fatal. Ya, makanya sekarang cek plagiarisme menjadi salah satu syarat dalam kelulusan atau menyusun karya tulis ilmiah. Ya. Nah, fungsi dari karya tulis ilmiah bisa menjelaskan, bisa meramal, bisa ngontrol. Menjelaskan berarti ya kalian menjelaskan hasil temuan di lapangan itu ada apa sih? Gitu. Ya. Di lapangan itu ada apa? Ya, lalu artinya ya, ini bisa saja kalian seperti yang kalian lakukan itu membuat sesuatu. Kenapa? Karena kalian menjelaskan hasil temuan. Apa hasil temuan kalian? Apa yang kalian buat? Saya membuat aplikasi A, berarti kan hasil temuan, hasil kajian. Ya, nah ini jelaskan, itu karya tulis ilmiah. Contoh yang lainnya untuk meramal, untuk memprediksi suatu permasalahan, mengantisipasi atau membahas mengenai tindak lanjutnya. Contohnya di bidang sosial, ekonomi, dan lain-lain. Atau mungkin saya ambil contoh Saya ambil contoh mungkin yang saat ini sedang kita alami deh. Kita sedang dalam keadaan COVID. Kenapa diprediksikan misalnya ada varian baru, diprediksikan COVID membeludak pada awal tahun 2022. Itu kan ada penelitiannya, ada kajiannya. Ya, sehingga dia meramalkan, memprediksi
Jadi bisa bagaimana mengantisipasinya dan membahas bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Itu contoh, ya kan, di bidang sosialnya. Ya. Lalu mengontrol, mengawasi, mengkoreksi mengenai suatu pernyataan, ini bisa kaitannya untuk memperbaharui sesuatu. Gitu. Ya, mengontrol sesuatu, mengawasi sesuatu. Kenapa si A disebut bagaimana, atau mungkin dikoreksi terlebih dahulu suatu pernyataan dengan hasil penelitian, silakan. Contohnya itu adalah ada eksperimen, dia untuk membuktikan sesuatu kan. Eksperimen adalah salah satu bentuk metode penelitian yang berfungsi untuk apa? Membuktikan sesuatu, menguji cobakan. Dia berhipotesis dan dibuktikan dengan hasil penelitiannya. Ya. Ya. Bisa juga. Ini adalah salah satu fungsi dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Ya. Nah, lalu tentu dalam suatu karya tulis ilmiah, isi harus mendalam. Isi harus mendalam, artinya ini dari segi pembahasan, bukan teori. Tapi kan di sini isi. Gitu. Ya. Isi kajiannya. Ya, bukan teori yang kita panjang-panjangin, tapi bagaimana menganalisisnya secara mendalam. Ini harus jelas. Gitu. Ya. Nah, lalu yang kedua, dia berkaitan dengan metode. Bagaimana menggunakan metode? Metode apa yang kalian pakai? Ini harus jelas. Nah, ini ya silakan aja lah pada mata kuliah metodologi penelitian. Dalam satu karya tulis itu ada jenis metode penelitian kualitatif, kuantitatif. Ya kan? Dalam satu karya tulis ilmiah kadang kita ada yang menyebutkan studi kasus. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kenapa disebut studi kasus? Kan harus jelas, logis dikit. Dan yang namanya karya tulis ilmiah lainnya itu tentu memiliki struktur sebetulnya sama saja, dan sumber. Nah, di kita sumber itu harus jelas. Ya. Sumber itu bisa studi pustaka, teori, atau mungkin sumbernya itu adalah sepertinya pengambilan masalah. Ya. Teori yang kita pakai, kita berkaitan dengan studi pustaka. Permasalahannya, sumbernya berarti dengan studi lapangan. Dan yang namanya proposal penelitian diwajibkan ada namanya studi lapangan terlebih dahulu untuk latar belakang. Jadi kalian nanti kalau menulis proposal penelitian itu nggak bisa langsung tanpa ada wawancara, observasi dulu, nggak bisa. Harus ada studi lapangan. Dan gini, dalam menulis suatu karya tulis juga, kemarin itu ada mahasiswa bertanya, Pak, saya melakukan penelitian di tempat kerja saya. Dan dari yang saya rasakan, Pak, dan saya tahu seluk-beluknya seperti apa. Apakah bisa dicantumkan? Karena kan itu saya melakukan observasi lapangan dan permasalahannya juga dari lapangan. Nah, kalau kalian mengalami seperti itu, datanya silakan, observasinya silakan, tapi untuk wawancara tetap harus dilakukan oleh kalian ke orang lain, kepada diri sendiri nggak bisa. Ya. Harus misalnya di sini ada Mary dengan Destristi, bagiannya sama, berarti untuk skripsi punya Mary nanyanya ke Destristi misalnya. Ya. Tetap harus ada data orang lain. Karena apa? Tadi takutnya kalau penelitian sendiri nggak akan netral. Pasti ada yang digimanakan lah. Itu dalam menulis suatu karya tulis. Ya. Jadi di sini dia harus jelas semuanya. Gitu. Ya. Jadi dia tidak sembarangan. Isinya seperti apa? Isi ini berkaitan tadi ya, analisisnya.
berkaitan dengan pembahasan. Jadi bukan teori. Ya. Metode, misalnya kita bicara ada kualitatif, kita ada kuantitatif misalnya. Kita juga ada R&D misalnya. R&D. Ya, kita juga ada mixed method misalnya. Ya, hanya banyak sekali lah, salah satu contohnya ya kualitatif dibagi lagi, kuantitatif dibagi lagi, ya. Nanti berkaitan dengan pengumpulan data, isinya seperti apa, nanti bisa kita bahas juga. Karena kesalahan mahasiswa itu mereka terkadang nulis ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dipakai. Ada mahasiswa dulu ada menulis pengumpulan data, ada ngejelasin teorinya purposive sampling, simple random sampling. Tapi yang dipakai yang mana? Simple random sampling. Ya udah, berarti teori simple random sampling doang yang dipakai. Sisanya hapus. Ya. Karena yang namanya suatu karya tulis ilmiah itu ditulis berdasarkan teori yang jelas dan analisisnya didasarkan dari teori yang kita tulis. Kalau nggak dipakai, nggak usah ditulis. Gitu. Ya. Nah, tujuan praktis karya tulis ilmiah tentu memberikan penjelasan tadi, memberikan komentar, saran, sanggahan, hipotesis, dan membuat suatu rancangan. Kalian di sini kebanyakannya ya, membuat rancangan, ya aplikasi, sistem, atau dan lain-lain jaringan, dan pembuktian hipotesis biasanya ini kaitannya dengan eksperimen. Ya, saya memberikan statement, dibuktikan, uji coba. Ya, seperti itu dulu. Sok, silakan. Ada yang ditanyakan dulu berkaitan dengan yang telah dipaparkan atau mungkin kurang dipahami berkaitan dengan mata kuliah ini. Silakan. Ya, mangga. Pak, izin bertanya, Pak. Mangga. Misalkan nih, Pak, kita bikin karya tulis ilmiah nih. Kan untuk teori itu harus ada kutipannya, kita misalkan mengambil dari jurnal mana atau dari buku mana, kan seperti itu ya, Pak. Nah, Ya. kalau misalkan kita mengambil teori dari jurnal A, nah ternyata dari jurnal A tersebut juga teorinya diambil dari jurnal yang lain. Nah, itu bagusnya atau baiknya kita mengutipnya itu dari jurnal yang mana gitu, Pak? Apa harus dilihat lagi di jurnal yang lainnya atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Pertanyaan bagus ya, karena sering terjadi. Untuk sekarang itu mahasiswa diharapkannya harus cari sumber pihak pertamanya langsung. Gitu. Kalau tadi saya lihat dari jurnal B, yang saya lihat ternyata dari jurnal B yang saya lihat itu dia juga ngambil dari jurnal A. Berarti kan yang pemilik pertama adalah jurnal A kan, bukan B yang saya lihat ya. Nah, untuk mahasiswa sekarang itu diharapkannya adalah silakan kalian cari jurnal aslinya langsung atau cari buku pihak pertamanya langsung. Sekarang udah aturannya seperti itu dari Dikti. Itu jadi itu kalian tidak diperkenankan mengutip sebagai pihak ketiga. Gitu kan. Tapi kalian harus sebagai pihak kedua. Jadi cari pihak pertamanya langsung kalian kutip. Untuk sekarang seperti itu. Dan kenapa sekarang agak ketat? Karena kan sekarang hampir tidak ada alasan. Tidak ada alasannya gimana? Cari jurnal sekarang banyak media digitalnya. Mudah sekali. Lalu yang kedua, kalau kita bicara buku, buku itu sekarang banyak. Bisa dicari di mana saja. Bahkan sekarang banyak juga, kalau dosen saya dulu ada satu dosen saya profesor di kampus, dia mengatakan hampir nggak ada alasan untuk mencari sumber. Kenapa? Karena sekarang orang aja bisa beli buku secara online. Bukunya nggak ada di Bandung, di Jawa Barat, di Jawa Timur ada. Kan bisa beli secara online misalnya. Kalau tidak bagaimana? Kenapa tidak bisa mencari secara e-booknya? Pinjam ke perpustakaan secara e-booknya atau bagaimana? Itu suka banyak. Gitu. Ya, jadi kalau yang kamu sampaikan tadi, itu baiknya apa?
baiknya cari sumber aslinya langsung. Gitu. Ya, seperti itu. Makanya tadi mungkin kalau perlu saya ajarkan, dan saya harapkan kalau mata kuliah ini mah saya wajibkan tuh kalian itu punya akun Perpusnas. Harus punya tuh. Akun Perpustakaan Nasional. Itu bisa kalian minjem buku digital, koleksi mereka, atau bahkan mencari misalnya berbayar kalau kita biasanya dengan koleksi di Perpusnas, kita bisa pinjam digital. Itu adalah salah satu cara mencari sumber. Jadi bukan sekolah saja, banyak. Salah satunya kalau saya mengarahkan mahasiswa harus daftar Perpusnas lah, salah satunya. Jadi bukan perpustakaan Bapusipda di Bandung saja, misalnya itu kan ada Bapusipda kalau di Bandung. Gitu. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Mau bertanya lagi Pak. Mangga. Tadi kan untuk mengutipnya itu jelas harus dari sumber pertamanya. Nah, Ya. kalau di buku kan sudah jelas ya Pak, karena ada penulisnya juga, jadi pasti beliau jadi sumber utamanya gitu. Nah, kalau di jurnal itu cara membedakannya pihak 1, 2, dan seterusnya itu seperti apa Pak? Oke. Gini, sebetulnya sama dengan buku. Ketika kamu mengutip karya tulis ilmiah, dia selalu menggunakan tata cara pengutipan. Entah di buku atau dimanapun. Gini, contohnya. Nah, contoh, pada jurnal kadang misalnya kalian menemukan kata-kata Doni, misalnya. Kata-kata seperti kan? Kenapa? Karena penulis asli kalian kutip bukan penurut Mary misalnya. Saya lihat jurnalnya kamu Mary nih ya. Ada kata Doni seperti ini. Saya nggak bisa ngutip. Kenapa? Saya tahu bahwa ini bukan menurut kamu. Tapi ini menurut siapa? Doni. Lihat jurnal Doninya, judulnya apa, tahun berapa, lihat di mana. Lihat di daftar pustaka punya kamu. Kan pasti ada daftar pustakanya kan. Identitas jurnal Doni itu yang mana. Bisa kita cari. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Atau mungkin informatika misalnya adalah ada pengutipan yang kayak gini. Ini pengutipan Vancouver namanya. Gitu. Sumbernya dari mana? Lihat di daftar pustaka, ke situ lagi. Kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, sok silakan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Gitu. Pak, boleh Ya. nanya Pak? Untuk Silakan. pengutipan koper gitu Pak, bisa diaplikasikan untuk di karya tulis ilmiah kayak skripsi gitu Pak? Iya, justru gini, tata cara pengutipan dan daftar pustaka itu adalah hal yang wajib ada dalam penulisan skripsi. Kenapa? Justru kita bisa mengecek plagiarisme itu dari tata cara pengutipan dan daftar pustaka. Gitu. Ya. Dan itu sudah aturan. Contoh, kita kan ada metode Vancouver, misalnya ada metode Harvard ya dalam pengutipan dan daftar pustaka. Dan menulis pengutipan dalam daftar pustaka seperti skripsi itu hanya salah satu. Jadi nggak bisa dicampur. Contoh, kayak ini, kita pengutipannya kalau mau versi Vancouver, ya begini. Kok apa harus
mau yang bawah, harus salah satu. Nggak bisa bercampur. Gitu. Karena apa? Nanti pengutipannya beda, otomatis daftar pustaka pun urutannya nanti beda. Gitu. Kan seperti itu. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sok, silakan. Dan nanti juga, saya lupa, nanti juga ada materi tata cara pengutipan dan daftar pustaka kok. Karena sekarang aturan dari Dikti itu kalian harusnya parafrasa, tidak boleh kopas. Aturan dari Dikti itu. Nanti mungkin akan dijelaskan juga. Silakan, ada lagi? Gitu. Ya. Oke. 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 Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pemaparan mungkin penjelasan karena memang baru pertemuan awal, saya cukupkan sekian ya. Tapi saya ingin tahu dulu sekilas di sini ada link Google Form yang saya bagikan di ini mungkin bisa dicek di kopas mungkin di grup juga. Ini saya chat di Google Meet ini ada itu link yang saya berikan ya. Itu nanti saya cek juga berkaitan dengan kehadiran ya. Itu berkaitan dengan pemahaman dasar karya tulis sih, cuman berapa itu cuman 5 soal gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal lah, 6 soal sederhana berkaitan pemahaman kalian dan kesulitan kalian di mana gitu, biar nanti lebih enak juga. Maksudnya itu kalian kesulitan menulisnya apa, biar nanti kalau pertemuan-pertemuan selanjutnya atau mungkin materi tertentu bisa dikaitkan dengan kesulitan yang sering kalian hadapi, biar saya juga jelas gitu, biar ke kalian outputnya pun enak gitu, seperti itu ya. Dapat dipahami ya? Sok, silakan, ada yang ditanyakan dulu nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini saat mengisi POM tadi ya, kan kita disuruh mengisi kelas, Pak. Saya dari ini ngambil kelas atas dari reguler pagi. Saya ngisinya di sini kelas yang karyawan ini, Pak, atau yang kelas saya? Ya, ngisinya kelas yang karyawan ini. Oh iya, Pak. Ya, dan nah seperti itu. Sok, silakan. Ada lagi? Pertanyaan standar sih seperti kesulitan nulis kalian itu apa, misalnya. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tunggu dulu juga, itu nanti saya akan jadikan cek kembali untuk presensi kehadiran ya. Siapa saja yang mengumpulkan artinya memang mengikuti perkuliahan. Kalau ada yang ditanyakan bisa juga melalui grup, silakan. Ya, untuk pemaparan dan penjelasan mungkin saya cukupkan sekian. Saya tutup dulu. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Saya tunggu juga hasil pengisiannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.